ya mas, kok rasanya makin sepi aja? Tanya Bu Narti suatu pagi sambil menyusun barang di rak. Pak Jono hanya bisa menggeleng, kebingungan. Aku juga ndak ngerti Narti, padahal kita udah coba semua cara. Harga kita pun gak mahal, bahkan lebih murah dari toko sebelah. Tapi ini ada yang gak beres sama toko ini loh pak. Aku dengar dari orang-orang, mereka bilang toko ini seperti ditutup, padahal toko kita selalu buka. Seperti ditutup oleh kekuatan gaib. Mereka gak bisa lihat toko ini buka pak, padahal nyatanya kan kita selalu buka. Di sebuah dusun yang kecil, berdirilah sebuah kios kelontong yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para penduduk. Toko atau kios itu milik pasangan suami istri, Pak Jono dan Bu Narti, yang sudah mengelolanya selama bertahun-tahun. Di dusun yang dikelilingi oleh sawah dan hutan kecil ini, toko kelontong tersebut adalah sumber utama kebutuhan harian warga. Berbagai barang dijual di sana, mulai dari sembako hingga barang-barang kebutuhan lainnya, yang membuat toko itu selalu ramai dikunjungi. Pak Jono dan Bu Narti dikenal sebagai pasangan yang ramah dan selalu menyambut pelanggan dengan senyuman. Mereka memulai hari mereka dengan membuka toko sejak pagi buta, memastikan setiap rak penuh dengan barang-barang yang tertata rapi. Tidak jarang mereka juga memberikan pinjaman kepada warga yang sedang kesulitan, sebuah tindakan yang membuat mereka sangat dihormati di desa. Namun beberapa bulan terakhir, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Toko yang dulu selalu ramai mendadak sepi. Awalnya Pak Jono dan Bu Narti mengira ini hanya sementara. Mungkin karena warga desa sedang sibuk dengan panen, atau ada acara desa lainnya menyita perhatian mereka. Namun semakin lama, situasi ini menjadi semakin aneh dan mengkhawatirkan. Setiap pagi seperti biasa, mereka membuka toko dengan harapan besar. Pintu depan dibuka lebar-lebar, tanda buka digantung dengan jelas, dan aroma kopi yang diseduh Bu Narti menguar di udara menyambut setiap orang yang lewat. Tapi tidak ada yang datang. Seharian penuh, Pak Jono dan Bu Narti duduk di belakang meja kasir, menunggu dengan sabar. Namun hanya segelintir orang yang masuk. Beberapa dari mereka bahkan datang dengan kebingungan di wajah, seolah-olah baru saja menemukan toko itu setelah lama tersesat. Kok bisa ya pak? Padahal kita buka seperti biasa, tapi pelanggan kok gak ada yang datang, kata Bu Narti suatu pagi. Suaranya penuh keheranan dan sedikit cemas. Pak Jono hanya bisa menggelengkan kepala bingung. Aku juga gak ngerti, apa kita salah menatap barang? Atau mungkin harga kita kemahalan ya? Bu Narti menatap suaminya dengan tatapan sedih. Rasanya gak ada yang salah sama harga kita. Bahkan aku rasa kita udah lebih murah dari toko sebelah. Desas-desus pun mulai beredar di desa. Warga yang biasanya datang berbelanja kini lebih memilih untuk pergi ke desa sebelah, atau bahkan ke pasar yang lebih jauh. Beberapa dari mereka mengaku tidak menyadari bahwa toko Pak Jono dan Bu Narti masih buka. Tokonya sampean terlihat tutup, padahal kami tahu kalau sampean itu buka setiap hari, kata salah satu pelanggan setia yang tiba-tiba berhenti berbelanja di sana. Pernyataan itu membuat Pak Jono dan Bu Narti terdiam. Bagaimana mungkin toko yang jelas-jelas terbuka bisa terlihat seperti tertutup? Apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik ini semua? Setiap kali mereka mencoba mencari tahu, jawaban yang mereka dapatkan hanyalah kebingungan dari para tetangga dan pelanggan. Rasa takut mulai merayapi pikiran Bu Narti. Apa jangan-jangan ada yang tidak suka sama kita, Pak? Mungkin ada yang mau menjatuhkan usaha kita, ujarnya dengan nada sedih. Pak Jono tidak langsung menanggapi. Dia mencoba tetap berpikir rasional. Tapi kenyataan yang mereka hadapi semakin sulit dijelaskan. Setiap hari, mereka membuka toko dengan harapan bahwa situasi akan membaik. Namun hari demi hari berlalu tanpa ada perubahan. Rasa cemas dan frustasi mulai tumbuh di hati mereka, seperti rumput liar yang terus merayap di ladang yang tak terurus. Pada suatu malam, ketika mereka sedang menutup toko, seorang pelanggan setia mereka, Mbok Darmi, datang. Wajahnya tampak cemas, seolah ada sesuatu yang berat di pikirannya. Dia mendekati Pak Jono dan Bu Narti, lalu berbisik, Pak Jono, Bu Narti, saya dengar-dengar ada yang gak beres sama toko kalian. Pak Jono mengerutkan keningnya. Apa maksudnya, Mbok?
Bok Darmi menoleh sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Iya, orang-orang bilang toko ini seperti kena guna-guna. Katanya ada yang tidak suka sama kalian, dan mereka melakukan sesuatu supaya toko ini tidak kelihatan terbuka. Pak Jono dan Bu Narti terdiam. Guna-guna? Pikiran itu terasa tak masuk akal bagi mereka. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang mereka alami tidak masuk akal. Dalam hati mereka berdua mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Apakah mungkin seseorang benar-benar ingin menghancurkan usaha mereka? Tapi siapa dan kenapa? Lalu dengan suara gemetar, Bu Narti bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Bok? Kami gak ngerti soal begituan." Hari-hari berganti, seperti biasa setiap pagi. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, mereka sudah bersiap di toko kelontong kecil mereka yang terletak di ujung jalan desa. Lokasi toko mereka cukup strategis, dekat dengan sawah dan hutan kecil yang memisahkan desa mereka dari desa sebelah. Toko itu sendiri sudah berdiri selama hampir 10 tahun, menjadi tempat langganan para warga. Suasana pagi di desa biasanya damai, hanya ditemani oleh suara ayam berkokok dan sekali bunyi langkah kaki petani yang pergi ke sawah. Bagi Pak Jono dan Bu Narti, pagi hari adalah waktu yang mereka sukai. Dengan penuh semangat, mereka menata barang-barang di rak, mendata stok yang habis, dan memastikan setiap sudut toko bersih dan rapi. Setiap hari mereka menyiapkan diri untuk menyambut pelanggan dengan senyuman hangat, sambil berharap usaha mereka akan terus berkembang seperti biasa. Namun belakangan ini, sesuatu mulai berubah. Iya, toko yang dulu selalu ramai dengan pelanggan, kini menjadi sepi. Pada awalnya mereka mengira ini hanya sementara. Mereka berdua berdiri sejenak di dalam diam, mendengarkan keheningan yang semakin menekan di dalam toko. Dulu pada jam-jam seperti ini sudah ada beberapa pelanggan yang datang untuk membeli kebutuhan pagi mereka. Namun kali ini tidak ada seorang pun yang muncul. Suasana di toko terasa dingin dan sunyi, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata menghalangi pelanggan untuk datang. Hari demi hari berlalu, namun keadaan tak kunjung membaik. Setiap pagi, Pak Jono dan Bu Narti tetap membuka toko dengan harapan yang sama, tetapi mereka hanya bisa menatap jalanan yang sepi dari balik meja kasir. Pelanggan yang dulu setia datang setiap hari, kini mulai menghilang satu persatu. Mereka mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian pelanggan kembali, menurunkan harga, menambah variasi barang, bahkan memberikan diskon, namun tidak ada yang berhasil. Yang paling membuat mereka bingung adalah cerita-cerita yang didengar dari beberapa pelanggan yang masih datang. Masih sama seperti itu. Ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka tidak melihat toko itu terbuka. Ini gak cuma 3 atau 5 orang, tapi sudah mereka hitung, lebih dari 5 orang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang bilang bahwa mereka merasa toko itu seperti tidak ada di sana, padahal jelas-jelas mereka tahu lokasi toko tersebut. Kita udah lama ya tinggal di sini. Kita juga tahu kalau toko sampean itu pasti buka, Pak, Bu. Nah tapi entah kenapa beberapa hari ini toko kalian seperti nggak kelihatan, seperti nggak ada. Saya harus benar-benar memperhatikan, baru sadar kalau ternyata kalian buka. Ya, seperti itu rata-rata orang bilangnya. Bu Narti merasa tertekan. Setiap malam setelah menutup toko, dia sering termenung di ruang tamu, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai takut kalau ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Keesokan harinya seperti biasa mereka membuka toko, dan mereka pun memutuskan untuk berbicara dengan beberapa pelanggan tetap yang mereka anggap cukup dekat, dengan cara bertamu ke para pelanggan di rumahnya masing-masing. Mereka mencoba menggali informasi lebih dalam, berharap bisa menemukan jawaban dari misteri ini. Namun, apa yang mereka dapatkan hanya membuat situasi semakin rumit dan membuat sedih. Ya ampun Pak. Padahal saya udah mau kesini kemarin, ke toko maksud saya. Lah tapi kok rasanya kayak nggak ada toko ini. Bukan cuma saya loh, teman-teman saya juga bilang gitu, tambah Siti sambil tersenyum tipis, mencoba menghibur Pak Jono yang terlihat semakin murung. Suatu sore setelah menutup toko lebih awal karena tidak ada satupun dari pagi pelanggan yang datang, Pak Jono dan Bu Narti duduk di teras rumah mereka. Matahari mulai tenggelam di balik sawah, memberikan cahaya oranye yang lembut di langit desa. Mereka berbincang tanpa semangat, mencoba menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang.
Kita udah coba segalanya, Narti. Tidak tahu lagi harus gimana, kata Pak Jono dengan nada putus asa. Apa kita harus tutup saja? Bu Narti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ide untuk menutup toko mereka terasa seperti mimpi buruk. Toko itu adalah hidup mereka, hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Janganlah, Mas. Kita pasti bisa cari solusinya. Mungkin kita harus cari tahu lebih banyak. Kita belum benar-benar mencoba semuanya. Pak Jono terdiam, mencoba mencari secercah harapan di tengah kegelapan yang perlahan merayapi pikiran mereka. Dia tahu istrinya benar. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Namun di dalam hatinya, dia mulai merasakan ketakutan yang sulit diabaikan. Ketakutan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan logika dan kerja keras mata. Kasakusuk mulai menyebar di desa. Warga mulai bersimpati dan mulai berbisik-bisik di belakang mereka. Beberapa orang mulai menghindari mereka, sementara yang lain hanya menatap dengan rasa kasihan. Toko Pak Jono itu kayak kena sesuatu, kata seseorang tetangga kepada yang lain. Iya ya, mungkin ada yang iri sama mereka. Kasihan juga ya. Pak Jono dan Bu Narti semakin merasa terisolasi. Mereka tidak tahu harus percaya pada siapa, atau apa yang harus mereka lakukan. Setiap kali mereka melangkah keluar rumah, mereka merasakan tatapan orang-orang yang seolah menilai mereka dari kejauhan. Ini bukan hanya tentang usaha yang menurun. Ini tentang kehidupan mereka yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang asing dan menakutkan. Suatu malam, setelah semua lampu di rumah dimatikan dan desa tenggelam dalam kegelapan, Bu Narti terbangun oleh suara aneh. Dia mendengar sesuatu seperti bisikan lembut di luar jendela kamarnya. Dia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya angin yang berembus melalui daun-daun di pohon. Namun suara itu terus berlanjut, semakin jelas dan nyata. Dengan hati yang berdebar, Bu Narti bangun dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela. Dia mengintip melalui tirai, namun tidak melihat apapun selain pekarangan yang gelap dan kosong. Namun suara bisikan itu tetap ada, seolah-olah berasal dari tempat yang tidak terlihat. Keesokan paginya, Bu Narti menceritakan pengalamannya kepada Pak Jono. Mas, tadi malam aku dengar suara aneh di luar. Kayak ada yang bisik-bisik, tapi gak ada siapa-siapa. Pak Jono menatap istrinya dengan cemas. Ini bukan pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang aneh di sekitar rumah mereka. Apa benar ya, Bu? Mungkin ada yang mengganggu kita. Tapi siapa dan kenapa? Tanya Pak Jono. Meskipun dia tahu bahwa pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dengan semakin banyaknya tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan, Pak Jono dan Bu Narti mulai menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi mungkin lebih dari sekedar persaingan bisnis atau kesalahan strategis. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengancam kehidupan mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami atau kendalikan. Meskipun jalan di depan tampak gelap dan penuh dengan misteri, mereka terus maju, mencoba mencari jawaban di tengah bayang-bayang yang terus mengintai di ujung setiap langkah mereka. Keadaan semakin memburuk bagi Pak Jono dan Bu Narti. Hari demi hari, toko kelontong mereka yang dulu menjadi andalan para warga desa semakin ditinggalkan. Para pelanggan setia pun mulai menjauh, tak lagi datang seperti biasa. Walaupun mereka tetap membuka toko setiap pagi dengan harapan bahwa keadaan akan membaik, realitas yang mereka hadapi berkata lain. Rasa cemas yang perlahan menggerogoti pikiran mereka semakin menjadi-jadi. Bisnis yang mereka bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun kini seperti perlahan-lahan hancur di depan mata mereka. Di tengah kondisi yang semakin tidak menentu, desas-desus mengenai toko mereka yang terlihat tutup mulai menyebar dengan cepat di antara warga desa. Tak jarang mereka mendengar bisikan-bisikan dan cerita-cerita yang semakin membuat mereka tertekan. Sebagian orang menganggap toko Pak Jono dan Bu Narti sudah tidak beroperasi lagi. Meskipun setiap harinya mereka membuka pintu lebar-lebar dan menunggu pelanggan. Warga desa pun mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal gaib, sesuatu yang membuat Pak Jono dan Bu Narti semakin bingung dan ketakutan. Pada suatu malam yang dingin, ketika mereka hampir putus asa, kembali lagi Bok Darmi, seorang pelanggan setia. Bok Darmi datang ke toko mereka. Bok Darmi adalah seorang wanita tua yang telah lama tinggal di desa itu. Meskipun toko Pak Jono dan Bu Narti mulai sepi, Bok Darmi tetap berkunjung dan membeli kebutuhan sehari-harinya di sana. Dia dikenal bijaksana dan sering memberikan nasihat kepada orang-orang di desa.
Mbok Darmi menatap mereka dengan penuh iba. Saya tidak ahli dalam hal ini, tapi saya tahu ada seseorang yang mungkin bisa membantu kalian. Namanya Ki Warta, seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dia dikenal bisa menangani hal-hal seperti ini. Mungkin kalian bisa meminta bantuannya. Malam itu setelah Mbok Darmi pulang, Pak Jono dan Bu Narti duduk berdua di ruang tamu. Pikiran mereka dipenuhi berbagai macam perasaan, takut, bingung, dan cemas. Mereka tahu, desa tempat mereka tinggal masih kental dengan kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Namun mereka sendiri tidak pernah mendalami atau mempercayai hal-hal semacam itu. Apalagi mencari bantuan dari seorang dukun. Itu sangat mustahil bagi mereka, sangat pantangan. Namun, keadaan yang mereka alami kini sudah di luar kendali. Mereka tidak bisa apa-apa, dan mereka merasa tak punya pilihan lain. "Nggak apa-apa ya mas, kita harus coba yuk," kata Bu Narti akhirnya memecah keheningan. "Mungkin ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan toko kita." Pak Jono mengangguk pelan, meskipun ragu. Dia tahu mereka tidak bisa terus-terusan membiarkan keadaan seperti ini. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke desa sebelah esok harinya, menemui Ki Warta, dan mencari tahu apakah ada cara untuk mengatasi masalah mereka. Pagi-pagi sekali, Jono dan Bu Narti berangkat menuju desa sebelah yang terletak agak jauh di balik hutan kecil. Perjalanan mereka terasa panjang, meskipun sebenarnya hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Jalanan yang mereka lalui sepi dan sunyi, hanya diiringi suara alam yang kadang terdengar menenangkan, namun di saat itu malah terasa mencekam. Mereka berdua tidak banyak berbicara selama perjalanan. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Setelah melewati hutan dan beberapa rumah penduduk, mereka akhirnya tiba di rumah Ki Warta. Rumah itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh berbagai macam tanaman obat dan pohon besar yang memberikan kesan teduh sekaligus misterius. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan dinding yang mulai lapuk dimakan usia. Meskipun sederhana, ada aura tertentu yang membuat siapapun yang mendekat merasa segan. Pak Jono dan Bu Narti saling berpandangan sejenak sebelum mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria tua dengan rambut putih panjang diikat rapi muncul di depan pintu. Matanya tajam. Meskipun usianya sudah lanjut, dia menatap Pak Jono dan Bu Narti dengan pandangan yang seolah-olah bisa menembus hati mereka. "Kula nuwun, Pak. Apakah ini rumah Ki Warta?" tanya Pak Jono dengan sopan. Pria tua itu mengangguk. "Benar, saya Ki Warta. Monggo, mlebet." Dengan hati-hati Pak Jono dan Bu Narti melangkah masuk ke dalam rumah. Mereka disambut oleh aroma rempah-rempah yang kuat dan bau dupa yang menyelimuti ruangan. Di dalam rumah, mereka melihat berbagai macam benda yang tidak mereka kenali, dari patung-patung kecil hingga benda-benda lainnya. Ki Warta mempersilakan mereka duduk di tikar yang terhampar di lantai. Setelah duduk, Pak Jono dan Bu Narti mulai menceritakan apa yang terjadi pada toko mereka. Mereka menjelaskan bagaimana toko mereka yang dulu selalu ramai kini menjadi sepi. Bagaimana pelanggan mengaku tidak melihat toko itu terbuka, dan bagaimana mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ki Warta mendengarkan dengan seksama, tidak memotong atau mengajukan pertanyaan hingga cerita mereka selesai. Setelah Pak Jono dan Bu Narti selesai bercerita, Ki Warta mengangguk pelan. "Apa yang kalian ceritakan bukanlah hal yang baru bagi saya. Saya pernah menangani kasus serupa di desa lain. Biasanya disebabkan oleh seseorang yang iri atau marah, lalu menggunakan guna-guna untuk menutup jalan rezeki kalian." Mendengar penjelasan ini, Pak Jono dan Bu Narti merasa semakin cemas. Mereka tidak pernah berpikir ada seseorang yang begitu membenci mereka hingga tega melakukan hal seperti ini. "Apa yang harus kami lakukan, Ki?" tanya Bu Narti dengan suara gemetar. "Bagaimana cara kita menghentikan ini?" Ki Warta bangkit dari duduknya dan berjalan menuju salah satu sudut ruangan. Di sana, dia membuka sebuah peti kayu kecil dan mengeluarkan beberapa benda. Di antaranya adalah kain putih kecil, botol berisi cairan, dan beberapa jenis akar yang tidak dikenal oleh Pak Jono dan Bu Narti. "Ini adalah beberapa media benda yang akan membantu kalian," kata Ki Warta sambil memberikan benda-benda tersebut kepada Pak Jono dan Bu Narti. "Kalian harus melakukan beberapa ritual di toko kalian
mulai malam ini, bakarlah dupa ini di dalam toko setiap malam setelah kalian tutup. Letakkan kain putih ini di pintu masuk, dan jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Selain itu, cairan di dalam botol ini harus kalian taburkan di sekitar toko, terutama di sudut-sudut yang jarang dijamah. Ini akan membantu mematahkan pengaruh buruk yang menutupi toko kalian. Pak Jono dan Bu Narti mendengarkan dengan serius, mengingat setiap petunjuk yang diberikan oleh Ki Warta. Meskipun mereka masih merasa cemas, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Tapi ingat, lanjut Ki Warta, kalian juga harus mencari tahu sumber siapa yang melakukan ini. Guna-guna tidak akan sepenuhnya hilang jika kalian tidak tahu siapa yang melakukannya dan apa alasannya. Sementara kalian menjalankan ritual ini, kalian harus mencari petunjuk tentang siapa yang mungkin iri atau dendam kepada kalian. Pak Jono mengangguk dengan tegas. Iya, kami akan berusaha melakukannya, Ki. Terima kasih atas bantuannya. Sebelum mereka pergi, Ki Warta memberikan satu pesan terakhir. Ingatlah, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Ini adalah ujian bagi kekuatan kalian. Jika kalian bisa menghadapinya dengan keberanian dan kesabaran, kalian akan keluar dari ini lebih kuat. Dengan membawa benda-benda yang diberikan oleh Ki Warta, Pak Jono dan Bu Narti kembali ke desa mereka. Perjalanan pulang terasa sedikit lebih ringan, meskipun di dalam hati mereka masih ada perasaan takut dan tidak pasti. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah hal yang mudah. Namun setidaknya sekarang mereka memiliki petunjuk dan sesuatu yang bisa dilakukan untuk melawan. Sesampainya di rumah, Pak Jono dan Bu Narti langsung bersiap untuk menjalankan ritual yang diajarkan oleh Ki Warta. Mereka mengikuti semua instruksi dengan cermat, membakar dupa, menaburkan cairan di sekitar toko, dan meletakkan kain putih di pintu masuk. Mereka melakukannya dengan penuh kehati-hatian, berharap bahwa ini akan mematahkan kutukan yang selama ini membelenggu toko mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Jono dan Bu Narti tidur dengan sedikit perasaan lega. Mereka masih belum tahu siapa yang telah berbuat jahat kepada mereka. Namun, setidaknya mereka merasa telah melakukan sesuatu untuk melawan. Di tengah gelapnya malam, mereka berdua berdoa agar usaha mereka berhasil, dan esok hari akan membawa cahaya baru bagi toko mereka. Namun meskipun mereka berusaha keras untuk tetap positif, sebuah pertanyaan besar tetap mengganjal di pikiran mereka. Apakah ini semua akan cukup? Ataukah mereka akan menghadapi ancaman yang lebih besar di balik bayang-bayang yang masih tersembunyi? Pagi itu, udara di desa terasa lebih segar dari biasanya. Namun di balik keceriaan dan kesegaran di pagi itu, hati Pak Jono dan Bu Narti masih dipenuhi kekhawatiran. Mereka telah mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Ki Warta, dukun dari desa sebelah, dengan harapan ritual yang mereka lakukan bisa mematahkan guna-guna yang diduga menutup rezeki mereka. Namun mereka tahu bahwa semua ini belum selesai. Ada yang ngeganjel di hati gitu. Tugas mereka belum tuntas. Setiap malam mereka membakar dupa di dalam toko, menaburkan cairan di sudut-sudut ruangan, dan meletakkan kain putih di pintu masuk. Ritual itu telah mereka lakukan selama beberapa hari. Dan meskipun mereka merasa sedikit lebih tenang, toko mereka tetap saja sepi. Belum ada perubahan. Aduh, Mas, apa mungkin yang kita lakukan belum cukup, Mas? Tanya Bu Narti dengan nada khawatir, putus asa, ketika mereka sedang menyusun barang-barang di rak pagi itu, membersihkan debu-debu yang menempel, karena barang-barang tidak keluar atau tidak laku sama sekali, hanya debu yang menempel pada barang jualan mereka. Pak Jono menghela nafas panjang. Aku juga tidak tahu, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Ki Warta bilang, kita harus menemukan siapa yang melakukan ini. Mungkin itu yang perlu kita fokuskan sekarang. Namun menemukan pelaku di balik guna-guna tidaklah mudah. Desa mereka bukanlah desa besar, tapi penduduknya cukup banyak, dan mereka semua saling mengenal. Pak Jono dan Bu Narti mencoba mengingat-ingat siapa saja yang pernah berselisih dengan mereka, siapa yang mungkin menyimpan dendam atau rasa iri. Namun tidak ada satupun yang terlintas di pikiran mereka. Suatu hari,
Ketika mereka sedang membersihkan rak-rak di dalam toko, Bu Narti tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut toko yang jarang dibersihkan, dia menemukan bunga-bunga yang kering, yang sudah layu, dan serpihan daun kering yang tampak mencurigakan. Ini bukan kebiasaan mereka menaruh kembang-kembang di pojok sebagai pewangi atau hiasan yang biasa mereka pakai. Dan daun-daun itu juga bukan berasal dari tanaman yang ada di sekitar toko. Mas, lihat ini, kata Bu Narti sambil menunjuk temuan tersebut. Aku nggak pernah loh naruh ini sebelumnya. Apa mungkin ini bagian dari guna-guna yang dilakukan? Pak Jono segera mendekat dan melihat temuan istrinya dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Ini aneh. Aku juga nggak pernah lihat ini sebelumnya. Mungkin ada yang sengaja menaruhnya di sini. Temuan ini semakin memperkuat kecurigaan mereka bahwa ada seseorang yang sengaja melakukan guna-guna untuk menjatuhkan mereka. Namun pertanyaan yang terus menghantui mereka adalah siapa dan kenapa? Dengan temuan tersebut, Pak Jono dan Bu Narti memutuskan untuk kembali menemui Ki Warta. Mereka merasa bahwa dukun tua itu mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang mungkin melakukan ini. Setelah mengumpulkan bunga-bunga kering dan daun yang kering itu, mereka kembali berangkat ke desa sebelah. Sesampainya di rumah Ki Warta, mereka menceritakan apa yang mereka temukan. Ki Warta mendengarkan dengan seksama. Matanya yang tajam tampak merenung dalam-dalam. Setelah mereka selesai bercerita, Ki Warta mengambil bunga dan daun kering itu, lalu mengamatinya dengan teliti. Ini bukan sembarang bunga dan daun, kata Ki Warta dengan nada serius. Bunga-bunga dan daun ini sering digunakan dalam ritual-ritual tertentu untuk mengunci nasib seseorang. Sedangkan daun ini adalah bagian dari tanaman langka yang hanya tumbuh di daerah tertentu. Ini pasti dilakukan oleh seseorang yang cukup paham tentang ilmu hitam. Mendengar ini, Pak Jono dan Bu Narti tambahlah semakin merasa terancam. Tetapi siapa yang mungkin melakukan ini, Ki? Tanya Pak Jono. Kami tidak pernah berselisih dengan siapapun. Ki Warta terdiam sejenak, kemudian menatap mereka dengan pandangan dalam. Kadang, rasa iri atau dendam tidak perlu alasan yang jelas. Bisa jadi ada seseorang yang merasa tersaingi oleh kesuksesan kalian, atau mungkin ada seseorang yang merasa tidak dihargai. Biasanya orang yang melakukan hal seperti ini adalah mereka yang pernah merasa dekat dengan kalian, tetapi kemudian mereka merasa dihianati atau dilupakan. Ucapan Ki Warta membuat Pak Jono dan Bu Narti semakin bingung. Mereka tidak bisa membayangkan siapa di desa mereka yang bisa memiliki perasaan seperti itu terhadap mereka. Namun satu hal yang jelas, mereka harus menemukan orang itu jika ingin menghentikan semua ini. Ki, apa ada cara lain untuk mengetahui siapa pelakunya? Tanya Bu Narti dengan nada memohon. Ki Warta menggeleng pelan. Guna-guna seperti ini sulit dilacak secara langsung. Namun kalian bisa mencoba untuk lebih waspada. Perhatikan tingkah laku orang-orang di sekitar kalian. Kadang orang yang melakukan ini akan menunjukkan tanda-tanda tertentu. Mungkin mereka akan menghindari kalian atau bertingkah laku aneh ketika bertemu dengan kalian. Setelah mendapat nasihat itu, Pak Jono dan Bu Narti yang kurang puas pulang ke desa mereka dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi mereka merasa sedikit lega karena setidaknya sekarang mereka punya petunjuk tentang siapa yang mungkin menjadi pelaku. Namun di sisi lain, mereka juga merasa takut dan curiga terhadap orang-orang di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa siapapun pelakunya, orang itu pasti sangat dekat dengan mereka. Hari-hari berikutnya, mereka menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi dengan perasaan waspada yang lebih tinggi. Beberapa hari setelah Bu Narti dan Pak Jono mengunjungi dukun Ki Warta kedua kalinya, saudara Pak Jono yang tinggal di sebelah datang berkunjung. Namanya Pak Ahmad, seorang pria yang taat beribadah dan dikenal bijaksana. Setelah mendengar cerita tentang apa yang telah terjadi pada Pak Jono dan Bu Narti, Pak Ahmad merasa prihatin dan menyarankan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Mas Jono, Mbak Narti, kata Pak Ahmad dengan nada serius. Saya paham, kalian sudah melakukan berbagai cara, termasuk meminta bantuan dukun. Tapi saya ingin kalian coba satu cara lagi, yang menurut saya bisa memberikan ketenangan batin yang lebih dalam. Saya kenal seorang ustadz
yang bisa membantu kalian. Dia bisa meruqyah toko dan rumah kalian, serta diri kalian berdua, untuk membersihkan semua pengaruh buruk yang mungkin masih ada. Pak Jono dan Bu Narti mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka sudah mendengar tentang ruqyah, metode pengobatan Islami yang sesuai dengan syar'i, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit, baik fisik maupun non-fisik. Meskipun mereka bukan orang yang sangat religius, mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dicoba, terutama setelah semua yang mereka alami. "Terima kasih Pak Ahmad, kami akan mencoba apapun yang bisa membantu kami," kata Pak Jono dengan semangat kuat. "Bisa tolong hubungi Ustadz yang Pak Ahmad maksud?" Pak Ahmad mengangguk. "Tentu saya akan menghubungi Ustadz Harun. Beliau orang yang sangat berilmu dan berpengalaman dalam hal seperti ini." Tak lama setelah itu, Pak Ahmad mengatur pertemuan dengan Ustadz Harun. Ustadz tersebut dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan mendalam tentang agama dan spiritualitas, lebih khususnya tentang ruqyah. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, baik untuk masalah pribadi maupun masalah yang terkait dengan hal-hal gaib. Ustadz Harun terkenal karena kemampuannya dalam meruqyah, sebuah metode yang dipercaya mampu mengusir gangguan jin dan menghilangkan pengaruh buruk. Ustadz Harun tiba di rumah Pak Jono dan Bu Narti pada sore hari. Beliau adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah yang tenang dan tatapan yang penuh wibawa. Pak Jono dan Bu Narti menyambutnya dengan penuh hormat dan segera menceritakan segala kejadian yang mereka alami. Setelah mendengarkan dengan seksama, Ustadz Harun mengangguk. "Apa yang kalian alami memang sangat berat. Guna-guna seperti ini bisa meninggalkan bekas yang dalam, baik pada tempat maupun orang yang terkena. Kita akan mulai dengan meruqyah toko dan rumah kalian. Tapi lebih tentunya, kita harus meruqyah kalian dulu. Karena ruqyah yang sesungguhnya adalah memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Lalu setelah itu, saya akan meruqyah toko dan rumah kalian, agar semua pengaruh buruk itu benar-benar hilang." Pak Jono dan Bu Narti mengangguk. Mereka memahami bahwa mereka jarang sekali sholat. Untuk soal agama, mereka nol besar. Dan dari itu Ustadz Harun mulai memberikan wejangan-wejangan atau memberikan masukan. Bukan maksud menggurui, seperti memberikan motivasi saja kepada mereka berdua, agar lebih taat lagi beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Masuklah ke sesi ruqyah kepada Bu Narti. Saat Ustadz Harun melantunkan ayat-ayat ruqyah, Bu Narti tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ada sensasi panas yang menyebar di tubuhnya, terutama di sekitar dada dan kepalanya. Dia mulai merasa mual dan pusing, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Sementara itu Pak Jono merasakan tubuhnya mulai gemetar tanpa sebab. Dia merasakan energi yang kuat dari bacaan Ustadz Harun. Seakan-akan sedang terjadi pertempuran di dalam dirinya antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Setelah beberapa saat, Ustadz Harun berhenti membaca dan menatap mereka dengan tenang. "Kalian berdua telah melalui banyak hal, dan saya merasakan ada energi negatif yang sangat kuat di sekitar kalian. Saya yakin ini adalah akibat dari guna-guna yang ditujukan kepada kalian. Namun insya Allah, dengan ruqyah ini, semua pengaruh buruk hilang." Ustadz Harun melanjutkan meruqyah di dalam toko. Pak Jono dan Bu Narti pun mengikuti Ustadz Harun keluar menuju ke toko kelontong yang terletak di sebelah rumah mereka. Di dalam toko, Ustadz Harun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang jelas dan penuh kekhusyukan. Beliau berjalan mengelilingi toko, membacakan ayat-ayat suci di setiap sudut, terutama di tempat-tempat yang sebelumnya ditemukan benda-benda aneh. Suasana di dalam toko terasa berbeda, meskipun hanya ada Pak Jono, Bu Narti, dan Ustadz Harun di sana. Ada perasaan damai yang perlahan-lahan menyelimuti mereka kembali. Suara lantunan ayat-ayat suci itu menenangkan hati Pak Jono dan Bu Narti, mengusir kegelisahan yang selama ini menghantui mereka. Setelah selesai meruqyah toko, Ustadz Harun kembali masuk ke rumah. Beliau mengulangi proses yang sama, membaca ayat-ayat Al-Quran di setiap sudut rumah, memastikan tidak ada satupun tempat yang terlewat.
Setelah ruqyah selesai, Ustadz Harun mengajak Pak Jono dan Bu Narti keluar rumah untuk memeriksa sekitar toko dan halaman rumah mereka. Beliau merasa masih ada sesuatu yang tersembunyi di sekitar sana, sesuatu yang belum mereka temukan. Saat mereka berada di halaman samping toko, Ustadz Harun berhenti di depan sebuah pot bunga besar yang terletak di sudut. Pot bunga itu sudah ada di sana sejak lama, berisi tanaman hias yang sering dirawat oleh Bu Narti. Namun kali ini Ustadz Harun merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah pot tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, saya merasa ada sesuatu yang terkubur di sini, kata Ustadz Harun sambil menunjuk ke arah pot. Pak Jono dan Bu Narti saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa sesuatu bisa tersembunyi di bawah pot bunga itu. Namun mengikuti instruksi Ustadz Harun, mereka segera mengangkat pot tersebut dengan hati-hati. Tanah di bawahnya tampak normal pada awalnya. Namun setelah digali sedikit demi sedikit, mereka menemukan sesuatu yang mengagetkan. Di bawah pot bunga itu, mereka menemukan sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain hitam. Kantong itu diikat dengan tali berwarna merah dan tampak sudah lama terkubur di sana. Ustadz Harun mengambil kantong tersebut dengan hati-hati, lalu membukanya. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh. Secari kertas yang berisi tulisan tangan dengan huruf-huruf Arab yang tidak bisa dibaca oleh Pak Jono dan Bu Narti. Astagfirullahaladzim. Inilah yang disebut buhul, jelas Ustadz Harun. Ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan energi negatif dari guna-guna. Selama buhul ini masih terkubur di sini, pengaruh buruk dari guna-guna itu akan terus ada. Bismillah, saya akan membakar buhul ini dan menghancurkannya. Insya Allah, semua pengaruh jahat akan hilang sampai ke akar-akarnya. Dengan sigap Ustadz Harun mengeluarkan korek api dan membakar buhul tersebut. Saat api menyala dan membakar kantong hitam itu, Pak Jono dan Bu Narti merasakan perasaan lega yang luar biasa. Seolah-olah beban berat yang selama ini menekan mereka akhirnya terangkat. Masya Allah. Dan setelah buhul tersebut terbakar habis, Ustadz Harun menutup ruqyah dengan doa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah dan toko Pak Jono serta Bu Narti terbebas dari segala gangguan jahat. Beliau juga menasihati mereka untuk selalu memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah. Salatnya diperbarui lagi, maksudnya yang full gitu 5 waktu. Dan agar tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal gaib yang bisa mengancam kehidupan mereka. Pak Jono dan Bu Narti merasa sangat bersyukur atas bantuan Ustadz Harun. Mereka merasakan bahwa ruqyah tersebut telah memberikan ketenangan yang mereka cari selama ini. Tidak hanya toko dan rumah mereka yang dibersihkan, yang penting adalah diri mereka sendiri. Mereka merasa seperti dilahirkan kembali, dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Beberapa hari setelah ruqyah, toko kelontong mereka mulai kembali pulih. Pelanggan yang dulu menghilang perlahan-lahan kembali berbelanja, dan usaha mereka mulai berjalan seperti biasa. Tidak ada lagi perasaan aneh atau suasana mencekam yang dulu sering mereka rasakan. Meskipun kejadian ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup mereka, Pak Jono dan Bu Narti kini memiliki pandangan baru tentang kehidupan. Mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari apapun di dunia ini, dan kekuatan itu adalah iman mereka kepada Allah. Dengan bimbingannya, mereka bisa melalui segala cobaan, seberat apapun itu. Kehidupan Pak Jono Bu Narti pun kembali berjalan normal, dan toko di ujung jalan itu kembali menjadi tempat yang ramai. Dan dengan iman serta bantuan orang-orang terdekat, mereka berhasil mengatasi segalanya. Di sebuah dusun yang kecil yang tenang, sebuah toko kelontong milik pasangan suami istri Pak Jono dan Bu Narti kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk desa, menyediakan kebutuhan harian mereka, sembako, sabun cuci, dan lain-lainnya. Dan terkuaknya buhul yang ditanam di sebelah toko Pak Jono dan Bu Narti menandakan ini kisah sudah selesai sampai di sini. Demikianlah sebuah kisah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony FS pamit. Sampai jumpa
di kisah lainnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum, sampai jumpa.